Selamat pagi pemirsa, masa libur lebaran tahun ini bukan momen yang sepenuhnya menggembirakan. Perekonomian nasional menghadapi tantangan yang berat dari dalam dan juga dari luar negeri. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih berlanjut hingga membuat daya beli masyarakat melemah, ditambah kebijakan tarif balas dendam atau resiprokal pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menetapkan tarif Indonesia sebesar 32%. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 7 April 2025 dengan tema Buat Kebijakan Anti Blunder. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua, para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya kita gembira setelah Lebaran, tapi ada beberapa masalah yang kita harus bahas ya. Salah satunya kembali kepada kenyataan hidup. Kembali ke kenyataan hidup dan kelihatannya setelah Lebaran lumayan pahit ini. Salah satunya adalah karena kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat. Pertanyaannya, pada saat kita bicara sekarang ini, Kang Ade, kan secara resmi Indonesia masih libur. Nah, apakah kemudian pemerintah bisa juga libur dalam tanda petik, atau memang harus bergegas segera nih? Bagaimana? Ya, pemerintah harus segera ya mensikapi kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang memang sangat kontroversial dan itu dilakukan secara sepihak, di mana Trump menerabas kesepakatan kesepakatan bilateral multilateral. Jadi Trump mengambil kesepakatan sepihak. Nah, oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan negosiasi, kemudian juga menggalang kekuatan yang ada seperti di ASEAN. Kemudian juga memperluas pasar, sehingga dengan demikian kondisi domestik kita bisa terselamatkan. Dan yang lain adalah yang paling penting pemerintah dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, itu harus membangun kepercayaan kepada masyarakat. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang notabene memang kemudian penuh kontroversi dan terkesan jauh dari partisipasi publik. Nah, ini tentu saja harus dievaluasi oleh pemerintah. Banyak kebijakan-kebijakan ketika situasi kita tidak baik-baik saja. Coba bayangkan, di awal tahun saja kita mengalami defisit APBN 31 triliun. Dan ternyata lebih celakanya lagi kita ini besar pasak daripada tiang. Pendapatan pajak kita hanya 316 triliun. Tetapi belanja negara kita mencapai 348 triliun. Nah, ini kan suatu tata kelola negara yang sangat aneh gitu loh. Kalau kita melihat salah satu yang penting, kalau kita melihat negara tetangga ya Kang Ade, Vietnam itu langsung pucuk pimpinan tertinggi yang mengatakan akan menolkan tarif yang selama ini diberlakukan kepada Amerika Serikat, dan itu sudah direspon oleh Donald Trump mengatakan bahwa ini sesuatu yang bagus, kita akan bicara. Kalau bicara di Indonesia, ini kan harusnya entah pucuk pimpinan tertinggi, entah Presiden Prabowo, atau kalau saya pikir ini Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri harusnya langsung menego ulang apa yang dilakukan Amerika Serikat. Itu bisa dan kemudian akan efektif tidak kalau dilakukan? Nah, sejauh ini yang masyarakat lihat adalah sikap pemerintah masih parsial ya, masih dari menteri ke menteri ya. Belum ada satu keputusan penting dari pemerintah bagaimana pemerintah misalnya hasil rapat koordinasi atau rapat kabinet memutuskan tentang penaikan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, ini penting menurut saya kesepakatan ini secara kolegial, secara kebersamaan di kabinet ini, sehingga kemudian memunculkan kepastian di masyarakat seperti itu. Masyarakat butuh informasi yang pasti, masyarakat butuh informasi yang tegas dari pemerintah. Bagaimana mengatasi kebijakan tarif yang dilakukan oleh Trump. Supaya kemudian apapun yang dilakukan tidak menjadi blunder ya, tidak menjadi bumerang. Kita akan bahas ini Kang Ade dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 7 April 2025, Buat Kebijakan Anti Blunder. Buat kebijakan anti blunder. Masa libur Lebaran tahun ini bukan momen yang sepenuhnya menggembirakan. Kendati jumlah kecelakaan mudik menurun cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama 2024, perekonomian nasional menghadapi tantangan yang berat. Perekonomian saat ini bisa dibilang memendam sisi gelap di dalam negeri, sekaligus menghadapi ancaman yang datang dari luar. Sisi gelap tersebut meliputi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih berlanjut hingga membuat daya beli masyarakat melemah.
terbilang memendam karena sisi gelap yang menunjukkan perekonomian nasional tidak baik-baik saja itu cenderung tidak sepenuhnya diakui pemerintah. Dalam pandangan sejumlah pejabat, daya beli masyarakat tetap kuat. Padahal keterpurukan ekonomi masyarakat nyata terlihat antara lain dari menyusutnya jumlah pemudik tahun ini. Kementerian Perhubungan mencatat penurunan terjadi di hampir semua moda transportasi. Jumlah pemudik susut hingga 24,34% dari 193,6 juta orang tahun lalu menjadi 146,48 juta orang pada Lebaran tahun ini. Alarm daya beli masyarakat yang lemah sesungguhnya hampir-hampir memekakkan telinga. Kini, tekanan bertambah lewat kebijakan tarif balas dendam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bersamaan dengan puluhan negara lainnya, produk-produk asal Indonesia akan dikenai tarif tinggi untuk masuk ke pasar Amerika. Trump berdalih, negara-negara tersebut mengenakan tarif tinggi pula terhadap produk Amerika Serikat. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia terkena tarif 32%. Dampak tarif masuk negeri Paman Sam yang tinggi sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Apalagi produk-produk utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat didominasi keluaran sektor-sektor padat karya, antara lain terkait tekstil dan perikanan. PHK besar-besaran di depan mata yang ujungnya akan membuat daya beli masyarakat semakin ambles. Ancaman itu disadari investor pasar finansial. Dalam suasana libur Lebaran rupiah ambruk di pasar luar negeri akibat pukulan tarif Trump. Nilai tukar rupiah menembus 17.000 per dolar Amerika Serikat menjadikannya level terendah sepanjang masa. Ambruknya rupiah sangat mungkin diikuti pasar dalam negeri yang baru dibuka esok pasca libur Lebaran. Demikian pula oleh pasar saham yang beberapa bulan ini berulang kali rontok oleh berbagai sentimen negatif dari dalam maupun luar negeri. Untuk saat ini, nyaris tidak ada hal yang bisa memberikan sentimen positif dari domestik bagi investor. Sementara itu, gonjang-ganjing perang dagang di tingkat global yang dipicu kebijakan tarif Trump terus menekan. Oleh karena itu, ketepatan langkah pemerintah dalam merespons keadaan sangat diperlukan untuk menumbuhkan optimisme guna meredam kemerosotan rupiah dan bursa saham. Indonesia sudah memutuskan menempuh jalan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan itu didukung penuh kalangan pengusaha. Tinggal substansi negosiasi yang memerlukan perhitungan yang cermat agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Cermat bukan berarti lambat. Vietnam yang dikenal tarif 46% dan India 26% sudah memulai negosiasi dengan tawaran yang tampaknya memuaskan Trump, namun tidak memukul perekonomian dalam negeri sendiri. Kecepatan melangkah menjadi krusial karena tarif baru itu mulai berlaku Rabu 9 April. Untuk mempertajam negosiasi, pemerintah mesti segera mengisi kursi Dubes RI untuk AS yang kosong sejak ditinggal Rosan Ruslani. Lebih lanjut, stop mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak perlu atau yang dimaksudkan untuk candaan. Alih-alih menumbuhkan optimisme, pernyataan semacam itu dari pejabat kerap menjadi blunder dan memancing antipati. Kita berharap pemerintah tidak menutup mata dan telinga dari sinyal-sinyal tekanan ekonomi. Dengarkan jeritan masyarakat, simak masukan pelaku usaha, dan perhatikan pendapat publik. Baru dengan begitu, pemerintah bisa melangkah dengan tepat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda saat ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Tasrik, kita Anda lihat sudah cukup cepat dan efektif tidak apa yang dilakukan pemerintah? Silakan Pak. Baik, saya hanya ingin mengingatkan pemerintah ya bahwa ekonomi kita di dalam negeri sedang tidak baik-baik saja, di mana dolar udah menembus 16.700, daya beli sangat lemah, kemudian PHK di mana-mana, ditambah lagi dengan kebijakan Trump yang mengharuskan pembayaran tarif impor yang 32%, itu akan sangat berpengaruh kepada ekonomi kita. Yeah. Nah, untuk itu saya sarankan pemerintah segera berpikir bagaimana membuat kebijakan anti blunder ya, di mana harus ada gerakan dari pemerintah secepatnya, itu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan sekarang kita tahu duta besar kita di Amerika lagi kosong itu, jadi perlu segera diisi. Perlu ada, karena kebijakan Trump ini saya sependapat dengan Pak Yusuf Kala ya, bahwa Trump ini kan seorang pengusaha, jadi dia memimpin berdasarkan untung ruginya bagi negaranya. Sehingga perlu ada beberapa negara yang sudah mengadakan negosiasi. Nah, kita harus ada dua langkah yang kita ambil. Yang pertama negosiasi bilateral, dan kemudian juga Pak Prabowo saya sarankan untuk memikirkan bagaimana dengan negara-negara ASEAN bersama memikirkan hadapi gerakan Trump ini. Karena kalau tidak, kita akan berpengaruh kepada ekonomi kita. Nah, kita punya daya tawar, yaitu mengenai Freeport yang ada di Indonesia, punya Amerika. Nah, untuk itu Pak Prabowo saya harap tidak panik, tetapi bagaimana gerakan-gerakan dari Menteri Ekonomi segera membentuk kegiatan supaya bagaimana ekonomi kita semakin membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau kemudian bergerak cepat ya, Kang Ade, tadi Pak Tasrik mengatakan harus terukur. Itu persisnya seperti apa sebenarnya? Ya, terukur adalah langkah-langkahnya jelas ya, jelas dan dipahami oleh masyarakat ya. Seperti melakukan negosiasi. Kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi ya sektor-sektor perdagangan ataupun komoditas penting kita yang diekspor ke sana. Itu strategi exitnya seperti apa? Bila katakanlah Trump menaikkan, kemudian barang-barang kita di sana tidak laku, berarti kan produksi di sini kan akan terhenti. Nah, pasar mana saja yang akan kita kembangkan selain Amerika? Alternatif ya? Alternatifnya, misalnya bagaimana kita penguatan pasar di blok ekonomi BRIC misalnya. Kemudian kita melakukan konsolidasi. Kita kan termasuk paling senior di ASEAN. Nah, seharusnya Presiden Prabowo memimpin bagaimana negara-negara ASEAN menyikapi kebijakan Trump ini yang kontroversi. Nah, ini perlu langkah-langkah seperti itu karena kita ini berkejaran dengan waktu, Leo. Kita berkejaran dengan bagaimana PHK ini luar biasa. Data Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2024 itu jumlah tenaga kerja yang di PHK itu sebanyak 77.000 orang. Kemudian Januari Februari itu sekitar 18.000 yang PHK, dan ini akan terus berlanjut. Ini mungkin akan bisa menambah PHK itu, apa yang dilakukan Trump ini? Iya, bisa seperti itu. Jadi kita akan berhenti produksinya. Ini kan berbahaya. Dan tidak hanya faktor global ya dalam kebijakan Trump, tetapi juga faktor domestik juga harus segera dibenahi. Misalnya bagaimana hambatan-hambatan dalam usaha, bagaimana kita menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif gitu. Kita masih banyak biaya tinggi, perizinan dan sebagainya. Kemudian juga belum ada gangguan-gangguan ataupun ronrongan ya dari ormas misalnya. Ini kan juga dikeluhkan oleh para pengusaha gitu loh. Apakah memang misalnya seperti yang dilakukan oleh Vietnam, Kang Ade, yang kita dengar akan menolkan tarif yang dikenakannya kepada Amerika, dan sudah direspon oleh Trump mengatakan bahwa itu sesuatu yang bagus, akan kemudian bisa ditindaklanjuti. Apakah se-ekstrim itu bisa kita lakukan atau tindakan apa? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Misana, masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau melihat apa yang dilakukan Vietnam, itu sangat ekstrim ya. Supaya kemudian barangnya tetap bisa masuk Amerika dengan tidak ada tambahan tarif, dia bahkan nolkan tarifnya dari yang dikenakannya ke Amerika. Apakah memang misalnya harus seperti itu, kemudian kita mempertahankan kepentingan kita, barang kita tetap tidak ada tambahan tarif, atau seperti apa kira-kira Kang Ade? Ya, contoh yang dilakukan Vietnam luar biasa ya, dengan cepat kemudian menawarkan solusi ya, menawarkan tarif kepada Trump ya. Jadi barang yang dari Amerika ke Vietnam itu akan dinolkan. Yeah. Nah, ini merupakan sebuah upaya ya, bagaimana negosiasi ini bisa cepat dilakukan. Nah, saya kira pemerintah Indonesia juga harus segera bersiap ya, bagaimana tawaran-tawaran dari kita agar tarif yang dikenakan oleh Amerika tidak terlalu mahal ya terhadap barang-barang kita yang masuk ke Amerika. Nah, ini perlu dilakukan. Bagaimana plan A-nya, plan B-nya, sehingga kemudian ada kepastian dunia usaha menanti bagaimana sikap pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah belum mempublish ya secara pasti langkah-langkah dari pemerintah seperti apa. Karena kalau dikatakan di dalam berita ini, di dalam headline media Indonesia, Kang Ade, pemerintah telah memutuskan untuk tidak membalas. Tiongkok kan membalas ya apa yang dilakukan oleh Amerika. Artinya kan kemungkinannya ya harus nego, ada sesuatu yang Indonesia lepaskan begitu, atau seperti apa kira-kira? Ya, negosiasi perlu dilakukan ya. Saya kira mengenai angka-angka dari pemerintah juga harus muncul ya. Jangan sampai kemudian pemerintah melakukan negosiasi secara kualitatif ya. Jadi mesti jelas angka yang ditawarkan. Harus akurat dan mesti jelas angka yang ditawarkan kepada pihak Amerika. Sehingga dengan demikian negosiasi terjadi seperti itu. Nah, ini perlu ya. Kemudian yang lain adalah bagaimana dari kalangan dunia usaha juga bertemu dengan pemerintah segera. Saya kira pemerintah harus mendengarkan suara dari para pengusaha seperti apa. Jangan sampai para pengusaha ini mereka merasa sendirian. Pemerintah sepertinya tidak ada sense of crisis. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Bagaimanapun juga harus terjadi bagaimana membangun kepercayaan ya antara pemerintah dengan dunia usaha, dan begitu pula sebaliknya. Pengusaha diminta pendapatnya, tapi juga mungkin sebagian harus diambil juga ya sarannya, karena kalau hanya didengarkan saja begitu, akhirnya nanti pengusaha berpikir tidak ada gunanya juga bicara dengan pemerintah, begitu Kang? Ya, perlu menurut saya sih segera dilakukan pertemuan ya antara pengusaha dengan pemerintah ya, karena pengusaha juga sudah melakukan konsolidasi, mereka juga mempunyai pemikiran-pemikiran bagaimana menghadapi tarif ini ya, dan penting dilakukan. Misalnya mitigasi yang lain adalah bagaimana penguatan pasar di BRIC misalnya dan negara-negara lain. Ini perlu dilakukan, dan para pengusaha sudah memiliki peta jalan bagaimana situasi ini harus diselamatkan ya, ekonomi Indonesia ini harus diselamatkan. Dan komunikasi kepada seluruh masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan, itu harus dilakukan juga. Penting saya kira selain kebijakan yang pasti juga komunikasi yang baik ya. Jadi komunikasi yang di dalamnya ada feedback di situ, komunikasi yang bisa menimbulkan kepercayaan. Ini problem pemerintah ini kan sekarang ini kan trust building ya. Bagaimana membangun kepercayaan ini yang saya kira yang paling pokok, dan salah satu bagaimana terbangunnya kepercayaan itu adalah dari komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik tidak akan terbangun kepercayaan. Kita tunggu sama-sama kebijakan yang akan diambil pemerintah, dan kita harapkan itu bukan blunder, sesuatu yang bisa mematikan diri sendiri. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kita berharap pemerintah tidak menutup mata dan telinga dari sinyal-sinyal tekanan ekonomi. Dengarkan jeritan masyarakat, simak masukan para pelaku usaha, dan perhatikan pendapat masyarakat. Dengan begitu, pemerintah bisa melangkah secara tepat. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.